Sudah, Pak. Baik, saya akan mulai. Hari ini kita akan bahas tentang asuhan keperawatan klien dengan waham. Apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah konsep dasar, yang kedua psikodinamika, yang ketiga proses keperawatan. Oke, ini adalah sejarah dari waham itu sendiri ya. Jadi saya coba cari di APA, American Psychological Association. Saya masukkan kata kuncinya delusion. Jadi bahasa Inggrisnya waham itu delusi ya, atau delusion. Yang keluarnya ini banyak ya, sebenarnya banyak artikelnya yang keluar, cuman saya ambil salah satu yang menurut saya bisa dijadikan referensi, yang berjudul ini What's Behind the Imposter Delusion ya. Ini diterbitkannya tahun 2010 ya. Jadi dalam artikel ini ya, ya hanya sedikit sekali artikelnya pakai bahasa Inggris gitu ya, membahas tentang sejarah. Jadi saya mengambil kutipannya sedikit bahwa jadi ceritanya ada seorang pria ya selamat dari stroke dan hidupnya kembali normal. Kecuali dia memiliki satu kepercayaan misterius ya, yaitu bahwa orang tersebut yakin ibunya adalah seorang penipu yang kebetulan terlihat seperti aslinya. Khayalan ini pertama kali dideskripsikan oleh disebutkan pada tahun 1923 oleh psikiater Prancis bernama Joseph Capgras gitu ya. Jadi sebelum adanya diagnosa delusion atau waham ini, itu sudah ada ya, dan dideskripsikan menjadi sebuah diagnosa waham atau delusion itu ya sekitar tahun 1923 gitu ya. Nah, tetapi dasar-dasar neurologisnya baru sekarang dipahami. Jadi maksudnya adalah alasan diagnosa tersebut bisa terjadi secara fisiologis gitu ya, itu baru bisa dipahami sekarang ya. Terus juga di sini disebutkan bahwa hal ini terjadi ya, jadi kalau untuk orang yang sehat itu ya, jadi ketika kita melihat sesuatu atau misalnya panca indera kita itu menangkap sesuatu ya, pada umumnya atau pada orang yang sehat, pertama korteks visual otak itu menyampaikan informasi melalui dua rute ya, yaitu yang menuju ke lobus temporal di mana pengenalan wajah terjadi, dan yang menuju ke sistem limbik yang mendaftarkan reaksi emosional. Jadi ini bisa kita pahami bahwa ketika kita melihat seseorang gitu ya, pada dasarnya otak kita itu merespon dengan dua jalan. Yang pertama adalah respon atau gambar tadi yang ditangkap oleh panca indera kita itu pertama akan dibawa ke lobus temporal sebagai mengidentifikasi sebenarnya itu tuh benda apa, atau kalau kita melihatnya orangnya itu siapa. Yang kedua adalah menuju ke sistem limbik yang mendapatkan reaksi emosional. Jadi ada dua hal ya. Pertama, untuk mengidentifikasi, mendefinisikan gitu ya apa yang kita lihat itu ya secara penjelasannya gitu ya. Yang kedua adalah secara emosional. Makanya kalau bagi teman-teman yang udah pernah mengenal ada istilah fobia gitu ya, ketika melihat misalnya dia fobia terhadap cicak, pas ketika dia lihat cicak, maka yang responnya itu ada dua. Yang pertama responnya mengidentifikasi bahwa oh benda itu adalah cicak. Yang kedua adalah secara emosional. Kalau bagi orang fobia, dia bisa teriak, ya, dia bisa langsung lari, dia bisa loncat-loncat dan segala macam, gitu ya. Jadi hal-hal semuanya itu terekam oleh otak kita semuanya. Ya, bisa jadi masuk ke dalam memori yang panjang, ya, long term memory, bisa jadi short term memory gitu.
Ya, ini hal yang baru saya jelaskan kepada teman-teman gitu ya, karena sebelumnya saya nggak pernah ngejelasin tentang hal ini, tapi saya baru jelasin update-nya seperti ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya respon yang begitu, pertama respon emosional yang pertama misalnya ketika melihat sesuatu itu, oh ternyata ada benda sesuatu yang membuat saya itu sedih. Tapi atau melihat sesuatu bahwa benda ini tuh membuat saya senang. Itu bisa. Dan itu terekam oleh otak kita. Jadi kalau misalnya teman-teman selain fobia misalnya teman-teman fobia mantan misalnya gitu ya. Ketika melihat sekolahnya misalnya, oh mantan saya tuh orang ITB misalnya. Ketika melihat atau melewati kampus ITB itu langsung teringat gitu ya, ada emosi keluar, oh dulu saya punya kenangan di sini. Nah, kenangan itu bisa bahagia, bisa juga pahit gitu ya. Tergantung emosional yang terbentuknya. Atau bisa jadi afek datar gitu ya. Ya nggak ada secara emosional nggak ada gitu, bisa jadi seperti itu. Ya. Dan itu bisa kita ciptakan gitu ya, dan kita bisa rubah hal tersebut menjadi arah yang positif gitu ya. Makanya semuanya itu karena kita belajar tentang konsep jiwa itu ada namanya neuroscience gitu ya, bahwa jiwa itu yang dulunya kita tahu bahwa gangguan jiwa itu berasal dari hal yang mistis gitu ya, guna-guna gitu. Nah kalau untuk sekarang ternyata bisa gitu diterjemahkan, dirasionalkan gitu dengan menggunakan fisiologis tubuh kita gitu, neuroanatomi kita gitu, terutama kita, sel saraf kita, susunan saraf pusat kita. Oke, apa itu delusional atau waham itu sendiri? Nah, kita akan coba jelaskan bahwa ternyata di Indonesia tahun 2018 gitu, risk dasar terbaru itu 2018 ya. Jadi per 5 tahun gitu, nanti akan ada lagi 2023. Nah, tahun yang kemarin 2018 menjelaskan bahwa 9,8% dari total penduduk Indonesia itu mengalami gangguan mental gitu atau gangguan jiwa sebenarnya. Dan ini mengalami peningkatan yang sebelumnya sekitar 5%, sekarang udah 9,8%. Bahkan menurut WHO pun gitu ya, kalau teman-teman sering dengar bahwa WHO itu menetapkan tahun 2020 itu, tahun sekarang nih ya, itu angka yang pertama itu gangguan jiwa. Bukan gangguan jiwa. Angka yang pertama itu yang masalah kesehatan yang dialami oleh semua orang itu adalah kesehatan jiwa gitu, masalah kesehatan jiwa. Dan memang betul gitu, pas awal masuk tahun 2020 tuh banyak krisis-krisis yang mulai muncul sampai akhirnya sekarang kita corona gitu ya. Ada yang depresi, ada yang bunuh diri, ada yang stres, cemas dan segala macam. Oke, penderita gangguan mental berisiko melakukan tindakan ekstrim seperti bunuh diri. Sementara itu, dalam skala dunia, prevalensi depresi mencapai 3-8% dari total populasi masyarakat di dunia. Coba. Jadi sebenarnya angka bunuh diri itu masih ada gitu, masih ada yang saya baca tuh 1 detik itu ada yang meninggal gitu dengan bunuh diri. Coba. Ya. Dan selanjutnya sebanyak 50% kasus diantaranya terjadi pada usia produktif. Jadi ini di kasus di Indonesia ya. 3-8% itu mengalami depresi gitu ya. Yang rata-rata dia akan mengalami ya tadi percobaan bunuh diri, mungkin ya ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Dan juga usianya nih. Ternyata usianya usia produktif. 20-50 tahun coba. Ya. Apakah teman-teman berada di rentang ini kan, usia 20-50 tahun kan. Nah, bunuh diri juga dinyatakan sebagai penyebab utama di urutan kedua terkait kematian pada remaja hingga dewasa, usia 15-29 tahun. Jadi ada yang lebih besar sebenarnya prevalensinya dibandingkan kasus yang terjadi saat ini. Gitu.
Skizofrenia ya atau gangguan jiwa berat itu di mana orang yang mengalaminya akan menginterpretasikan realitas secara abnormal. Jadi waham itu adalah, kalau menurut medis itu adalah tanda dan gejala. Tanda dan gejala ya bagian dari skizofrenia atau gangguan jiwa berat. Gitu. Jadi bukan diagnosa kalau bagi orang medis. Nah, kalau bagi keperawatan ya itu adalah diagnosa. Gitu. Itu perbedaan antara medis dan nursing gitu, antara perawat dan juga dokter, itu bedanya di situ. Gangguan ini bisa menyebabkan terjadinya beberapa gejala, dan gejala inilah yang akhirnya menyebabkan seseorang menjadi delusional atau dalam bahasa medis disebut waham. Waham sendiri bisa diartikan sebagai suatu keyakinan yang salah atau tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi perlu kita garis bawahi, yang paling penting adalah di sini ada kata-kata keyakinan. Jadi kalau teman-teman baru percaya doang, belum yakin, nah itu masih kurang. Tapi ini yakin banget gitu. Jadi kalau orang yakin itu pasti percaya. Orang yang yakin itu tidak hanya percaya dengan ucapan, dengan perilaku, tapi juga hatinya, pikirannya itu benar-benar gitu percaya gitu. Itu namanya yakin. Orang yang memiliki waham akan cenderung mempertahankan keyakinannya dengan kuat, meskipun sudah dijelaskan mengenai realitas yang terjadi. Jadi walaupun misalnya orang lain mau ngomong apapun juga, ya, selama dia punya keyakinan yang sangat kuat, ya terutama orang waham ini, tidak akan tergoyahkan. So, teman-teman kalau mungkin pernah menemukan ada orang yang dia tuh benar-benar kekeh yakin gitu. Nah, orang yang gangguan jiwa juga ada gitu. Kalau misalnya dia wahamnya, nanti ya ada banyak-banyak jenis-jenis waham yang termasuk gangguan jiwa. Nah, pengertian yang lain bahwa keyakinan waham itu adalah keyakinan yang keliru tentang isi pikirannya. Nah, ini isi pikirannya. Jadi waham itu tadi ya berada dalam otak kita gitu ya, di neuroscience, masuk ke dalam isi pikiran yang dipertahankan secara kuat atau terus-menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan. Waham merupakan suatu keyakinan yang salah yang dipertahankan secara kuat atau terus-menerus tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, tadi ada kalimat isi pikir. Ya, jadi waham itu sumbernya dari isi pikir. Ketidakmampuan individu memproses stimulus internal dan eksternal identik dengan waham. Keyakinan individu yang tidak dapat divalidasi atau dibuktikan dengan realitas. Keyakinan individu tidak sesuai dengan tingkat intelektualnya dan latar belakang budayanya. Dan keyakinan tidak dapat digoyahkan atau diubah dengan alasan yang logis dan diucapkan berulang. Jadi dia selalu mengucapkan dengan berulang kali terus, setiap hari, setiap waktu. Gitu. Nah, ini jenis-jenis waham. Jadi ada waham agama, ya. Lalu ada waham somatik. Nah, ini waham somatik. Kalau somatiknya mungkin kita tahu ya, sama kayak hipokondri. Jadi dia merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam tubuhnya, yang dia yakini bahwa tubuhnya itu sakit. Nah, itu bisa waham somatik atau hipokondri. Yang ketiga waham kebesaran, ya dia memberikan meyakini bahwa dirinya itu adalah hal yang luar biasa, yang memiliki kekayaan gitu ya, yang memiliki jabatan yang sangat tinggi dan segala macam. Waham curiga ya atau kejaran ya sama kayak tadi ya, kasusnya bahwa dia mencurigai bahwa ibunya adalah seorang penipu dan dia yakin gitu ya. Terus waham nihilistik, jadi dia merasa bahwa dia itu sudah meninggal gitu ya. Dia merasa bahwa saya itu sudah mati misalnya gitu. Ya, jadi orang tersebut tuh yakin bahwa saya tuh udah mati gitu. Dan tidak ada hidup di dunia ini, tidak ada, dan orang lain itu tidak bisa melihat saya. Bisa seperti itu. Terus waham dosa ya, ini saya pernah bertemu dengan pasien yang waham dosa. Sebenarnya semuanya udah pernah ketemu. Ada waham dosa itu yang dia itu baru membunuh ayahnya. Jadi dia membunuh ayahnya sendiri. Dan dia merasa bahwa dirinya itu dosa. Ya memang dosa, dan tapi terus-menerus dia tiap waktu dia
selalu mengulang bahwa saya itu pendosa, bahwa saya itu salah, dia nangis, dia terus sholat, terus. Tapi dia terus gitu, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun dia bukan. Yang ketujuh, waham yang bizar ya. Waham bizar itu waham yang tidak bisa dikategorikan gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya dia tuh wahamnya kemana sih? Kok bisa multi, bisa banyak gitu. Kok dia nggak tahu nih maksudnya kemana. Itu namanya waham yang bizar. Bisa sisi pikir, bisa siar pikir, bisa kontrol pikir. Maksudnya adalah ketika sisi pikir itu ada pikiran orang lain yang masuk ke dalam pikirannya dia. Jadi dia meyakini bahwa apa yang saya lakukan tuh karena pikirannya dia gitu. Pasti kamu yang berpikir seperti itu. Yang kedua, waham siar pikir bahwa saya tuh bisa mengetahui semua yang di pikiran teman-teman semua. Lalu yang ketiga adalah waham kontrol pikir adalah bahwa saya tuh dikendalikan gitu. Pikiran saya tuh bukan pikiran saya sendiri, tapi saya dikendalikan oleh orang lain. Itu namanya kontrol. Oke, ada faktor-faktornya. Faktor predisposisi adalah faktor yang memperberat gitu, yang kondisi yang lama. Itu ada faktor perkembangan, ada faktor sosial budaya, ada faktor psikologis, ada faktor biologis, ada faktor genetik. Selanjutnya ada faktor presipitasi, pencetusnya, ada faktor sosial budaya, ada faktor biokimia, ada faktor psikologis. Nah, ini rentang responnya, ya. Kita tahu rentang responnya Stewart, ada adaptif, ada maladaptif. Ya, jadi tergantung nih kalau kita punya masalah, apakah kita copingnya adaptif, positif gitu, konstruktif, atau maladaptif, negatif, destruktif gitu. Nah, semakin kita ke maladaptif, maka akan bisa terjadi kewaham, halusinasi, kerusakan emosi, tidak teratur yang sosial. Tapi kalau yang adiktif itu adalah pikiran yang logis. Ya, pikiran sesuai dengan kenyataannya. Jadi apa yang dia yakini itu sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau ditanya, rumah kamu di mana gitu misalnya. Oh, rumah saya di Jalan Ati Ampela misalnya gitu. Emang benar gitu di Ati Ampela. Oh, kamu punya rumah kamu kecil atau besar? Oh, rumah saya tuh besar loh. Di dalam kamar mandinya itu ada TV gitu. Nah, itu saya pernah ketemu gitu. Dalam kamar mandinya tuh ada TV dan segala macam, dan rumahnya nggak besar gitu. Nah, itu hal-hal yang tersebut itu diyakini oleh dia gitu, bukan bohong saat itu aja, tapi terus menerus gitu, bertahun-tahun dia yakini bahwa rumahnya dia adalah rumah yang sangat besar. Dan memang ketika dia datang ke rumahnya, dia bukan malah intinya tuh di dalam hatinya bukan ngebohong enggak, tapi dia melihat emang meyakini bahwa rumahnya itu besar gitu, padahal enggak. Nah, itu yang namanya waham. Nah, proses terjadinya waham itu ada beberapa fase. Yang pertama, fase kebutuhan manusianya rendah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat orang yang waham, itu pasti ada kebutuhan manusianya yang tidak terpenuhi gitu. Atau bisa jadi ya rendah gitu. Misalnya faktor yang paling dasar untuk kebutuhan manusia itu apa sih? Fisiologis kan. Nah, fisiologisnya aja itu sangat rendah untuk kebutuhannya. Tidak terpenuhi sangat dengan baik gitu. Misalnya untuk makannya aja dia harus susah payah mungkin berapa hari baru dia makan dan segala macam. Hal-hal tersebut bisa gitu. Jadi ketika ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi gitu, bahkan rendah, itu bisa menyebabkan waham. Itu yang pertama. Jadi fase yang pertama itu kebutuhan dasar manusianya dulu. Yang kedua adalah fase kepercayaan diri rendah. Nah, ini. Ya, jadi kalau misalnya orang yang waham itu ya sebelum terjadinya waham itu ya dia ada krisis kepercayaan diri gitu. Dia tidak merasa bahwa apa yang dia miliki itu adalah sesuatu yang paling berharga. Misalnya dia nggak punya HP, iPhone gitu ya, tapi dia percaya diri kok, nggak harus gitu sama kayak orang lain harus punya laptop, harus punya iPhone, harus punya rumah yang besar dan segala, harus punya motor, harus punya mobil. Enggak kok.
saya bersyukur dengan apa yang saya rasakan sekarang, apa yang saya terima sekarang. Saya bersyukur kok punya orang tua seperti ini, gitu ya. Nah itu kalau misalnya konsep dirinya sudah rusak, rendah banget, itu bisa menyebabkan waham. Lalu fase yang selanjutnya adalah pengendalian internal dan eksternal. Maksudnya adalah dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan juga lingkungannya. Gitu. Jadi copingnya itu nggak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Lalu fase dukungan lingkungan, nah ini penting. Jadi kalau orang yang dibully, gitu ya, sering dibully, sering diremehkan dan segala macam, nah itu tergantung dari proses tadi, internalnya gimana. Kalau lingkungannya memang seperti itu, ya kitanya harus kuat gitu. Tapi kalau misalnya tidak kuat, ya bisa terjadinya. Dan selanjutnya ada fase nyaman, ya comforting. Ya ini maksudnya adalah ketika dia melakukan hal tersebut, yakin terhadap itu, saya nyaman kok, nggak membuat saya tuh jadi sedih gitu. Justru malah membuat saya bahagia dan itulah faktor nyamannya gitu. Biasanya ada fase peningkatan, improving. Jadi waham itu mungkin dari mulai tadi dia meyakini satu hal saja gitu, misalnya bahwa dia itu adalah seorang malaikat misalnya gitu. Nanti akan ada waham-waham yang lain gitu. Misalnya selain itu saya juga bisa terbang, selain itu saya juga bisa menghilang, bla bla bla, dan lain sebagainya. Nah ini fokus pengkajian. Yang pertama itu nanti di lembar pengkajian keperawatan jiwa itu sudah baku dari nasionalnya. Teman-teman bisa lihat di nomor 8, poin ke-8 tentang status mental ya. Itu ada namanya proses pikir. Tadi dalam proses pikir inilah gitu ya, salah satu ketika ini diisi ya di checklist ya ada masalah di proses pikir, maka dia merupakan gejala dari waham, merupakan indikasi dari waham. Yang termasuk yang ke-9 juga ini namanya isi pikir. Ya kalau dijelasin satu-satu cukup panjang, mungkin nanti ada mata kuliah khusus tentang pengkajian ya, saya nggak tahu, saya belum mendapat silabus lengkapnya, tapi akan dijelasin di pengkajiannya bagaimana sirkumstansial, bagaimana dia berpikir itu ya hanya biasanya dari ucapannya dia gitu. Dari ucapannya dia itu apakah kan ucapan ini berasal dari proses pikir kita kan. Jadi kita bisa merekam ucapan dia itu apakah nyambung atau enggak. Apakah misalnya ketika kita nanya gimana kabarnya, terus dia jawab, ya tadi sih saya habis dari bangun tidur, terus saya makan, terus saya mandi, ya alhamdulillah sih baik. Ya itu kan proses pikir itu, ya. Nah, isi pikir, nah ini juga terlihat ya fobia, depersonalisasi, dan terkait waham. Tadi dalam yang nomor 9 itu ada waham. Nah, waham itu ada, tinggal dicek saja, masuknya ke waham agama, somatik, kebesaran, curiga, nihilistik, sisi pikir, siar pikir, kontrol pikir. Gitu. Oke, pertanyaan yang diajukan dalam pengajian, yang pertama adalah, apakah pasien memiliki pikiran atau isi pikir yang berulang-ulang diungkapkan dan menetap? Nah, ini yang biasa kita tanyakan. Apakah pasien takut terhadap objek atau situasi tertentu? Atau apakah pasien cemas secara berlebihan tentang tubuh atau kesehatannya? Yang ketiga, apakah pasien pernah merasakan bahwa benda-benda sekitarnya aneh dan tidak nyata? Nah, apakah pasien pernah merasakan bahwa ia berada di luar tubuhnya? Jadi dia merasa bahwa saya tuh bisa melihat tubuh saya loh. Gitu. Jadi dia kayak seolah-olah ruhnya dia tuh keluar, terus ruhnya dia tuh melihat dianya. Gitu. Yang kelima, apakah pasien pernah merasa diawasi atau dibicarakan oleh orang lain? Ini biasanya kewaham curiga. Apakah pasien berpikir bahwa pikiran atau tindakannya dikontrol oleh orang lain atau kekuatan dari luar? Apakah pasien menyatakan bahwa ia memiliki kekuatan fisik atau kekuatan lainnya, atau yakin bahwa orang lain dapat membaca pikiran? Nah, ini adalah 7 hal yang biasa ditanyakan kepada pasien waham. Lalu asal perawatan pada kliennya, yang pertama, tujuannya mengidentifikasi penyebab, tanda dan gejala, serta akibat dari waham. Yang kedua, latihan orientasi realita dengan cara panggil nama, orientasi waktu,
Misalnya hari ini hari apa, tanggal berapa, gitu ya. Terus orang dan tempat atau lingkungan, gitu. Dan selanjutnya minum obat dengan prinsip 6 benar, ya. Terus manfaat atau keuntungannya dijelaskan juga, dan kerugian tidak minum obat. Yang selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akibat wahamnya, memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lalu yang terakhir melakukan kegiatan atau aspek positif yang dipilih. Ini penting nih. Jadi orang yang waham itu harus diberikan kegiatan. Ya, jadi nggak diem sendiri, ngelamun kayak gitu ya, nggak. Tapi harus diberikan kegiatan. Oke, ini tindakannya. Ya, hampir sama dengan tadi. Tanda dan gejala, cara mengendalikan waham, terus orientasi realita, memasukkan kegiatan orientasi, ya. Dan jangan lupa minum obat. Minum obat ini bisa di awal, bisa juga di akhir, tergantung dari kondisi pasiennya. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan bahwa dia sudah minum obat, berarti dia di awal. Tapi kalau misalnya pasien ini baru datang dan belum pernah minum obat, berarti bisa di akhir atau di tengah-tengah. Melatih cara pemenuhan kebutuhan dasar, ya ini ya kebutuhan dasar manusianya aja, kayak misalnya makan, minum, mandi, gitu ya. BAB, BAK, dan segala macamnya. Melatih kemampuan positif yang dimiliki, ya dengan cara menanyakan hal-hal positif apa yang biasa dilakukan. Misalnya saya biasa olahraga, maka itu bisa dijadikan kegiatan dalam sehari-hari untuk melakukan olahraga. Selanjutnya ada ASK pada keluarga. Kenapa ASK pada keluarga itu penting? Tidak hanya pada individunya atau kliennya, karena perawat itu tidak 24 jam merawat klien itu. Mungkin di rumah sakit iya, tetapi faktor terbesar ya waham itu terjadi itu di keluarga. Jadi lingkungan terkecil yaitu keluarganya sendiri. Sehingga keluarga itu sangat penting untuk diberikan psikoedukasi mengenai perawatan terhadap anggota keluarganya yang mengalami waham. Ya. Nah, ini bisa dengan menjelaskan tentang masalah waham itu apa, bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat pada pasien yang waham, bagaimana cara merawat pasien waham, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang terapeutik untuk klien. Jadi karena faktor tadi kita lihat bahwa faktor pencetusnya itu bisa dari lingkungan. Sehingga lingkungan yang nyaman, yang terapeutik itu bisa menyembuhkan proses klien. Saat ini bahwa intervensi kuratif itu dikurangi, tapi lebih kepada intervensi promotif, memberikan promosi kesehatan terhadap keluarga untuk merawat klien di rumahnya atau di lingkungannya, sehingga ketika dia paling lama berada di lingkungannya, ya itu bisa menyebabkan proses penyembuhan yang sangat besar gitu, yang sangat berpengaruh dibandingkan di rumah sakit yang notabene sudah terbentuk gitu, sudah dibentuk dengan seperti itu gitu. Beda sama kalau di masyarakat, beda sama di lingkungan keluarga yang tidak bisa dikendalikan atau yang tidak bisa kita settingannya bisa berubah-ubah gitu. Ini tindakannya tadi yang menjelaskan tentang waham itu apa, terus akibatnya yang mungkin terjadi, bagaimana kita melatih keluarga dengan cara merawat kliennya, memotivasi, membimbing gitu ya, dan juga memberikan pujian terhadap pasien yang waham. Jadi jangan sampai keluarga tersebut memiliki stigma yang negatif terhadap pasien waham atau terhadap klien waham. Begitupun juga seorang perawat tidak boleh memiliki stigma negatif terhadap pasien-pasien gangguan jiwa, khususnya ini waham. Karena itu akan merubah perilaku. Ya. Jadi emang betul kalimat bahwa you are what you are thinking gitu. Kamu itu adalah apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi kalau kamu berpikir sudah memiliki stigma negatif yang berada dalam pikirannya, maka itu akan mempengaruhi perilaku yang kita lakukan. Penjelasan keluarga menciptakan lingkungan yang terapeutik, penjelasan cara memanfaatkan fasilitas pelayanan, jadi kayak misalnya telepon rumah sakit seperti apa, telepon puskesmas seperti apa, tempat apa yang bisa dijadikan
rujukan dalam perawatan waham. Nah, dalam terapi aktivitas kelompok itu ada dua, bisa terapi aktivitas kelompok orientasi realita terhadap pasien waham dengan cara sesi 1 pengenalan orang, sesi 2 pengenalan tempat, sesi 3 pengenalan waktu. Nah, sesi ini berbeda tiap waktunya, tiap harinya. Jadi misalnya sesi 1 hari ini, besok sesi 2, hari besoknya, hari yang ketiganya baru sesi 3. Tergantung dari perkembangan dari pasien tersebut atau dari orang-orang yang mengikuti TAK. Yang ketiga, memberikan penkes terhadap kelompok keluarga. Nah, evaluasinya adalah sejauh mana klien dan keluarga mampu mengontrol perilaku sehari-harinya terkait waham dan kekambuhannya, memanfaatkan obat teratur sesuai program, berperan aktif merawat klien, dan memanfaatkan sumber-sumber komunitas atau masyarakat. Nah, ini adalah sumber yang saya ambil itu dari PPNI, dari SDKI, SLKI, dan SIKI. Ini dari SDKI bahwa waham itu adalah bisa terjadi dari faktor biologis, faktor psikodinamik, maladaptif, dan stres berlebihan. Ya, jadi kita tidak boleh stres berlebihan, dan juga kita tidak boleh maladaptasi gitu. Jadi coping kita harus konstruktif atau adaptif. Nah, tanda dan gejalanya kita lihat di sini ada subjektif mayor. Subjektif mayor itu adalah mayor itu berarti sesuatu yang pasti ada. Pertama, mengungkapkan isi waham. Jadi dia menceritakan, mengungkapkan bahwa tentang isi wahamnya. Lalu subjektif minor ini yang bisa ada, bisa enggak, merasa sulit berkonsentrasi, merasa khawatir. Nah, secara objektif mayor, ini pasti ada, menunjukkan perilaku sesuai isi waham, isi pikir tidak sesuai realitas, dan isi pembicaraan sulit dimengerti. Ya. Itu tanda gejala yang pasti terjadi adalah yang mayor. Lalu objektif minor bisa curiga berlebihan, waspada, sampai menarik diri. Intervensi utama menurut SIKI, intervensi adalah pertama yang paling penting adalah manajemen waham. Yang kedua orientasi realita. Itu yang kedua tersebut adalah hal yang penting untuk kita berikan terhadap pasien yang waham. Nah, untuk intervensi pendukungnya, apabila dia memiliki diagnosa yang lain selain waham, biasanya ada halusinasi, maka perlu diberikan intervensi pendukung kayak manajemen halusinasi, manajemen mood, manajemen pengendalian marah, pemberian obat, dan segala macamnya. Yang terakhir, ini adalah objektif. Tadi ya, evaluasi udah ada. Ini juga termasuk objektif, tapi objektifnya atau bahan evaluasinya itu ngambil dari SLKI, standar luaran. Luaran utamanya adalah status orientasi. Definisinya keyakinan yang sesuai dengan kenyataan. Ekspektasinya adalah membaik. Jadi bagaimana orang tersebut orientasinya itu membaik dengan ciri-ciri dengan kriteria yang pertama produktivitas meningkat, verbalisasi wahamnya itu menurun, jadi dia tidak pernah mengungkapkan isi wahamnya, bahkan mungkin hilang karena orientasinya sudah berubah dari yang tidak realita menjadi realita. Lalu perilaku wahamnya menurun, perilaku realitanya membaik, si pikirnya juga membaik, dan pembicaranya juga membaik. Maksudnya bisa kita pahami, bisa dimengerti, dan juga sesuai dengan realita. Oke, itu terakhir slide terakhir, mudah-mudahan bisa dipahami. Hari ini bulan puasa, mudah-mudahan udah 9 hari terakhir lagi mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, mendapatkan ampunan dari Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa dan bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu ada kalimat terakhir dari saya, bahwa sehat jiwa adalah pilihan yang dimulai dari pikiran yang positif atau pikiran yang sehat karena tadi kalau kita bicara tentang waham itu awal mulanya dari pikirannya, dari orientasi realitanya, dari isi pikirnya, sehingga kalau isi pikir kita diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka tidak akan terjadi yang namanya waham. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kalau misalnya